Sapa Semesta bersama Kadek Ratni. Hai. Apa kabar Ratni? Baik, kita buka dengan ngopi dulu. Ini Oke, kopi siap. Don Los. Jadi ini kopi Bali aroma coklat. Asik, dicoba kita dulu ya. Dicoba dulu kopinya. Enak. Aroma coklatnya dapat ya? Dapat banget. Oke. Ratni, luar biasa. Ratni ini adalah ketua Yayasan Cahaya Mutiara. Betul. Umur berapa sekarang? Aduh, bilang nggak ya? 27. 27? Iya, betul. Ya masih hitungan muda sebagai seorang ketua yayasan. Betul. Bisa diceritakan bagaimana Yayasan Cahaya Mutiara ini? Jadi ada berapa anggota dan apa saja kegiatan di yayasan? Jadi yayasan ini sudah berdiri sejak tahun 2014 dan jumlah anggotanya Stongkare saat ini yang dulu hanya 20 sekarang udah mencapai 41. 41 ya, orang betul. saat ini? Iya, betul. Dari berbagai umur? Ya, dari berbagai umur dan juga beberapa kabupaten juga yang ada di Bali. Oke. Semuanya dari Bali? Ya, dari Bali semua. Mayoritasnya Bali semua kebetulan. Dan di sini sih kita untuk menunjang kepercayaan diri mereka, kan kita memiliki visi misi yaitu membangkitkan kepercayaan diri di kalangan disabilitas maupun masyarakat. Nah, di sini kita tunjang dengan beberapa pendidikan dan juga beberapa kelas, seperti ada kelas pendidikan baca tulis, ada juga kelas menjarit. Ini sini kan ada mesin kan? Ini mesin jarit ya. Dan juga kita ngisi juga kelas bahasa Inggris kayak gitu. Itu Ada sangat juga penting sih. program olahraga, bahkan juga ada program kesenian. Kayak gitu. Program kebun organik juga ada. Oh, berkebun ya, Ya, kebun organik ya. Ya, benar-benar. ada. Jadi saya juga mengikuti Instagram ini cukup aktif. Cukup aktif saya bicara dari kegiatan-kegiatan, benar dari kesenian itu ada menari, yang terbaru fire dance ya? Ya, fire dance, lebih menantang sekarang. Lebih menantang. Bagaimana? Bayangkan dengan menggunakan roda tapi berfire dance, tapi epic banget, menarik sekali ya. Terima kasih. Di umur yang sekian ya masih di hitungan muda ya. Bagaimana perasaan Ratni ketika ditunjuk oleh teman-teman menjadi seorang ketua yayasan dulu? Ketua yayasan. Jujur aja awalnya sih shock ya. Harus gimana ya nanti karena kan memang kebanyakan juga usianya sudah dewasa, lebih dewasa dari saya, tapi berkat dukungan dari teman-teman dan beberapa pengurus yayasan juga Stongkare sih berkat bimbingan mereka sekarang lebih terarah dan lebih bisa gimana sih planningnya ke depannya untuk memajukan teman-teman di yayasan. Bagaimana cara Ratni menghandle, kan tadi dikatakan bahwa ya umurnya ada yang lebih besar dari Ratni, kan tidak mudah itu mengakomodir teman-teman seperti itu. Bagaimana membangkitkan kesulitan itu? Syukurnya sih untuk itu teman-teman tuh udah paham lah ya tugas saya tuh di sini untuk membantu mereka. Gimana caranya mendidik mereka, ngarahin mereka. Tapi syukurnya dengan kekompakan itu sih modal saya untuk ngajar teman-teman di sini. Jadi mereka tuh memang sudah mengerti akan posisi saya di sini seperti apa. Dan sudah saling satu visi satu misi. Oke, ini yang akan kita satu sama lain juga. Benar. Dan saya lihat program-program baru sering tercetuskan. Terus langkah-langkah manuver-manuver yang cukup luar biasa, kelas-kelas sering sekali ada di yayasan ini sekarang. Apakah itu Ratni melakukan kolaborasi dengan orang-orang di luar yayasan ini untuk mengajar sini, apa bagaimana langkah? Betul, jadi kita kan nyariin guru untuk teman-teman di sini. Jadi kan memang kita yayasan non profit kan, jadi memang kita untuk membayar itu sangat minim sekali. Makanya kita berusaha kerjasama kayak komunitas, bahkan juga kita ada kerja sama Mami Elat. Kebetulan beliau kan sudah seperti ibu kami di sini. Nah, beliau juga yang support kita untuk di kesenian, tari modern, teater dan pengolahan vokal juga. Dan untuk baca tulis dan jaritnya itu kita kerjasama sama salah satu komunitas namanya Pejuang Bumi. Nah, jadi setiap weekend tuh mereka datang ke sini untuk ngajarin teman-teman kayak gitu. Jadi banyak komunitas ya. Jadi kalau teman-teman komunitas yang lain di luar sana tidak menutup kemungkinan bisa. Aduh, kami sangat senang sekali. Oke, jadi teman-teman yang di luar sana mungkin ya berbagai komunitas atau berbagai keilmuan yang lain, kalau mau ikut support, nge-share pengalamannya, nge-share keilmuannya, ya bisa datang ke Cahaya Mutiara. Cahaya Mutiara. Jadi di sini akan disambut sangat excited ya pasti ya. Betul. Sementara ini hanya berapa? Baru berapa? Jarit?
Jarit, kelasnya? baca tulis, bahasa Inggris, yoga ya, nari modern, nyanyi, teater, dan juga fire dance itu. Musik piano sama gitar kebetulan. Wah, banyak. Udah banyak sekali ternyata kegiatan mereka. Masih bisa nambah lagi kok. Masih bisa nambah lagi. Masih ada slot. Siapa tahu nanti fotografi mungkin ya? Nah, harus tuh wajib. Kelas fotografi ya, karena pendokumentasian itu penting sekali ya, kan. banget. Dan sekarang juga semua sudah memegang handphone, jadi ya bagaimana saya akan tertarik, mungkin nanti Sapa Semesta silurbarong.co akan melakukan kelas ditunggu. Di sini. Ya dong Pak Rai, tolong. Oke, ini tentang yayasan dan apa prestasi yayasan yang sudah diraih secara yayasan ya, secara community. Secara community kita sudah sempat masuk SCTV Award yaitu 2017 di Jakarta. Jadi kita dapat penghargaan karena kita bisa memperdayakan teman-teman para penyandang disabilitas tanpa sponsor tetap dan juga bantuan dari orang luar. Jadi kan pengurusnya kan sudah memang dari teman-teman di sini. Nah, jadi berkat itulah kita dapat prestasi di bidang itu. Kemarin juga sempat membuat festival ya? Ya, betul. Festival apa? Kita buat festival Harmony Family Festival yang kita adakan di Ubud. Nah, jadi tujuan itu kan banyak pedagang yang terkena dampak pandemi. Jadi nggak hanya kita aja gitu. Jadi kita bekerja sama beberapa vendors dari Bali. Nah, dari sana mereka menjual hasil karya mereka dan tentunya kita juga menjual hasil karya teman-teman di yayasan. Nah, jadi penjualan itu kita potong beberapa persen agar bisa menjalankan program bahkan operasional yayasan. Oh ya, menarik sekali. Dan festival ini diinisiasi oleh kalian? Ya, kita semua yang handle semuanya dari teman-teman. Luar biasa. Jadi semoga pandemi ini cepat selesai dan kita bisa berkreativitas kembali, betul, kan, dengan nyaman, dengan tenang, tanpa ada apa iming-iming PPKM lah. Iya. Menyulitkan sekali. Tapi untuk saat ini di pandemi ini bagaimana cara yayasan beradaptasi dengan situasi seperti ini? Bagaimana teman-teman di sini? Jadi kan kebetulan saya jadi ketua, PR besar itu. PR besar. Pas jadi ketua sama kayak pandemi. Jokowi ya? Nah, banget. Banget. Cuma versi ceweknya aja. Jadi pas terpilih jadi ketua di sini, nah kebetulan terkena pandemi. Jadi kan dulu itu ada program, kita ada restoran vegetarian yang biasanya ada tamu yoga retreat yang datang, booking makanan di kita. Jadi ngikuti kegiatan teman-teman di sini, baik buat gelang, kalung, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kan memang nggak bisa karena nggak ada bule, bahkan hampir punah bulenya di Bali. Jadi kita tetap berusaha gimana sih biar kita tetap bisa jalanin restoran ini dan yayasan tetap dapat penghasilan. Nah, jadi kita olah beda konsep sekarang. Jadi kita hanya menerima bookingan tamu yang ada acara, bahkan yang ulang tahun mereka bisa booking makanan di kita. Dan kita juga Astung karo juga sih berkat pandemi ini kita sekarang punya brand sendiri namanya Cahaya Mutiara Kopi. Cahaya Mutiara Kopi. Ya, itu betul. Kopinya dijual gimana tuh? Ya dijual untuk saat ini sih kita jualnya secara online dulu. Kopi ya, menarik sekali. Vegan terus vegetarian terus saat ini punya kopi. Dan ya sebenarnya pandemi ini banyak memberikan kita pelajaran untuk kita bisa bangkit. Betul. Dan kembali mulat sarira, kembali ke diri sendiri, kemampuan apa yang kita miliki kan, gitu. Betul, jadi kita berani mengeluarkan di sini. Wow, luar biasa. Saya akan masuk ke saya ini harus membaca karena prestasi Ratni ini banyak sekali. Oke, tapi kamu memang tertarik di keolahragaan ya, olahraga ya. Kapten wheelchair Rugby Indonesia. Ya, betul. Jadi ini tim Indonesia. Betul. Oh, 2016 sampai 2020 MVP Wheelchair Rugby Player for Best Player Award Australia 2018. Ya, betul. Juara 2 Anggar juga. Anggar kebetulan. Anggar kan ini ya? Anggar ya. Anggar berarti 2018 juga. Juara 1 Lawn Ball perempuan 2018. Juara 1 dan 2 Maybank Bali maraton juga. Ya. Strong sekali nih. Terima kasih. Wanita strong sekali nih. Jadi wow.
Peraih Award Perempuan Paling Menginspirasi di tingkat internasional tahun 2019. Nah, ini bagaimana nih ceritanya peraih Award Perempuan Paling Menginspirasi di tingkat internasional loh. Itu juga di luar prediksi saya. Jadi kan tanpa sepengetahuan saya, jadi teman saya tuh memasukkan saya jadi kandidatnya. Wow. Dan kebetulan ternyata saya terpilih. Jadi merasa bersyukur sih karena kan ada dari perempuan dari berbagai negara yang udah hadir, dan tentunya saya salah satunya yang terpilih, ya itu udah senang banget sih. Apa indikatornya untuk menjadi peraih award ini? Jadi apanya yang di? Itu kan peringatan perempuan internasional. Nah, jadi sosok perempuan yang paling menginspirasi masuk jadi nominasi. Ya, kebetulan saya salah satu yang terpilih. Wah, ya keren. Mohon maaf nih. Jadi di sini ada dikatakan adalah jenis disabilitas amputasi 2 kaki. Iya. Ini memang terjadi dari awal. Dari lahir? Ya. Panjang ya ceritanya, 1 bab mungkin. Jangan bosan dengerin ya. Jangan bosan, nggak bosan dengerin. Jadi memang saya sih memang terlahir penyandang disabilitas, memang dari lahir. Cuma dulunya itu memang ada kaki. Jadi memang dulunya itu lutut saya tuh memang nggak isi tempurung. Ya, jadi memang nekuk ke belakang pun nggak bisa kalau duduk. Jadi memang mengharuskan duduknya seperti ini, ke depan nekuknya. Kan memang susah kan beraktivitas keluar rumah pun memang dulu nggak bisa sampai usia saya umurnya 13 tahun. Nggak pernah keluar rumah sama sekali. Sampai 13 tahun? Ya, umur 13. Sampai akhirnya tergabunglah di salah satu organisasi Belum Cahaya Mutiara dulu. Nah, di sanalah mulai berani keluar, mulai berani ikut beberapa kelas. Karena kan memang dari kecil tuh mimpinya memang biar bisa sekolah seperti orang pada umumnya. Namun karena dulu di desa saya memang nggak ada jalan untuk menuju sekolah tuh, jadi memang harus dilewat jurang dulu. Fasilitas ke sekolah memang nggak bisa. Makanya mengundurkanlah diri untuk janganlah dulu sekolah, kita belajar di rumah dulu sendiri. Nah, bersyukurnya sih belajar dari ambil buku kakak, nyuri-nyuri buku kakak dulu tuh ya. Jadi belajar otodidak sendiri, belajar baca tulis itu sendiri. Jadi semangatnya memang ada, memang sebelumnya ya nggak memungkiri prestasi itu. Itu dan akhirnya setelah sampai akhirnya tergabung di organisasi, dapat sponsor untuk operasi di Indonesia juga. Namun ternyata setelah 3 bulan itu operasinya itu gagal, nggak ada perubahan. Jadi kan saya nggak tahu karena kan pakai gap dari paha sampai ujung kaki kan, nggak tahu ternyata yang dioperasi itu ternyata dekat mata kaki, bukan lututnya. Permasalahan besarnya kan di lutut kan. Nah, waktu itu merasa depresi lah ya, karena kan harapannya dari operasi itu saya bisa sekolah, bisa bawa motor ke sana sini sendiri. Tapi ternyata dari operasi itu gagal, ya merasa kecewa lah, depresi. Udahlah, aku nggak mau hidup lagi, aku mau mati aja. Sempat mengalami itu? Bahkan saya minum pil sampai berbuih. Waduh. Iya, gitu. Sampai udah nggak mau hidup lagi, pokoknya aku nggak mau hidup lagi, aku mau mati aja. Nah, sampai akhirnya datang ke Bali lagi. Beberapa bulan balik lagi ke yayasan. Nah, ketemulah sama sosok baik hati namanya Pak Terry. Beliau sudah menganggap saya seperti anaknya sendiri. Nah, beliau ngajak saya ke Singapura. Nah, sampai di sana ternyata belum selesai kesedihan itu. Ternyata di sana masih ada pilihan lagi. Bisa operasi, cuma lututnya nggak bisa nekuk sama sekali walaupun duduk. Atau operasi tapi amputasi, kehilangan kedua kaki. Nah, waktu itu kan di usia yang 14 tahun itu kan memilih pilihan yang besar itu sangat sulit sekali gitu. Makanya saya minta waktu sama dokternya, minta waktu sebulan untuk berpikir dan cari informasi kalau amputasi gimana sih, efeknya nanti gimana, nah harus seperti apa. Nah, sebulan itu mikir sampai akhirnya saya milih pilihan kedua, yaitu amputasi. Awalnya sih berat memang, tapi saya di sana menaruh harapan lagi bahwa walaupun dulunya sempat kecewa, tapi di sana saya percaya, udah pasrah aja sama Tuhan bahwa pilihan ini, jika memang ini pilihan terbaik, maka akan terjadi. Sekalipun memang waktu itu orang tua tuh memang nggak support, nggak berani, takutnya itu saya kan trauma juga kan, mereka kan trauma juga gitu. Karena ada pengalaman itu. Iya, pengalaman itu. Jadi sampai akhirnya saya memberanikan diri, saya bilang juga sama orang tua, aku harus ambil ini ya, aku pengen sekolah seperti orang pada umumnya, aku nggak mungkin sampai tua bergantung sama kedua orang tua. Sampai akhirnya pilihan itu aku ambil, dan ternyata puji syukur aku merasa hidup kembali. Jadi di sana dari pilihan itu
aku mulai bisa sekolah. Ternyata di luar prediksi juga aku bisa jalan walaupun tanpa kaki palsu, pakai sepatu khusus. Dari sanalah mulai berubah kehidupanku, mulai bisa sekolah di sekolah umum dari SMP sampai SMA. Wah, jadi prosesnya cukup panjang ya, cukup mengalami sempat itu. Dan bagaimana cara Ratni bangkit dari kedepresian itu tadi? Bagaimana Ratni berbicara pada diri sendiri bahwa Ratni, kamu harus bangkit, kamu harus bangkit. Bagaimana cara kamu untuk? Aku sih lebih nyemangatin diri sendiri ya. Jadi aku nggak bisa stuck terus-terusan seperti ini. Buat apa aku mencoba bunuh diri sedang aku nggak mau mati kan? Padahal udah mencoba. Ya, gitu. udah Jadi, mencoba. pasti Tuhan punya rencana lain untuk hidup aku. Nah makanya aku ngambil kesempatan itu. Karena aku juga merasakan aku hidup di desa terpencil ya. Jadi banyak sekeliling aku orang-orang di desa tuh memikirnya penyandang disabilitas tuh nggak bisa apa. Makanya aku inilah caraku. Inilah saatnya aku harus berubah. Ya makanya sekarang tuh dari usaha itulah aku bisa ngebuktiin sama orang-orang tuh bahwa penyandang disabilitas itu nggak hanya bisa nyusahin, bahwa kita juga bisa berprestasi, kita bisa bekerja, bahkan bisa mandiri. Nggak hanya orang tuh kan bilang di desa terpencil itu hanya nunggu mati bakal nyusah orang tuanya aja. Ada yang kayak gitu, bilang sama kedua orang tua aku bilang seperti itu ada. Terus bagaimana tanggapan orang tua? Mereka sih nggak mikirin itu, yang jelas itu dia itu anakku. Jadi dia pasti punya kelebihan. Yang walaupun fisiknya seperti itu, dia tetap namanya seperti itu. Nah berkat dukungan mereka juga sampai akhirnya aku ya bisa seperti sekarang ini. Dan bisa membuktikan segudang prestasi yang bisa kita bentuk. Apakah dari prestasi yang Ratni dapatkan sekarang merubah perspektif orang-orang di rumah? Nah itulah balas dendam terbaik. Bagaimana kita membalikkan mata orang-orang? Betul. Jadi kan mereka sekarang tuh ya mulai terbuka pemikirannya. Oh ternyata kamu bisa kerja ya, makanya saya kayak ngasih edukasi balik lagi. Ya makanya jangan pernah ngejat orang tuh dari luarnya saja. Fisik saya memang kurang, belum tentu secara pemikiran saya juga kurang kan. Nah dari segi sanalah mereka kan lihat perjuangan saya, melihat dari perubahan kehidupan saya, sekarang bisa bawa motor sendiri, bahkan bisa bekerja kemanapun, bahkan salah satunya hadiah dari Tuhan bisa jadi atlet. Ya dari sanalah mereka mulai berubah pola pikirnya dan sekarang sudah mulai bisa menerima. Saat ini Ratni bekerja? Iya. Bekerja di mana? Jadi kan memang di sini kan saya anggap di sini bekerja. Ya selain di sini selain di sini. Kalau selain di sini enggak ya? Enggak. Tapi sebelumnya sempat dulunya bekerja di luar? Dulunya saya kan waktu itu bekerja di Denpasar, jadi sekretaris salah satu di sini juga pendirinya BSF, Bali Support Foundation. Nah kebetulan saya diangkat jadi sekretaris pribadinya untuk mengelola beberapa bisnisnya dia. Oke, luar biasa Ibu sekretaris kita di umur yang sangat muda ini. Ya, menarik sekali. Terus bagaimana support orang tua di awal? Bahwa tadi kan Ratni bilang bahwa ketakutan orang tua sangat berlebih, tetapi ketika dibuktikan pilihan tadi untuk mengamputasi kaki itu adalah pilihan Ratni, bagaimana orang tua bisa menerima itu dan mensupport Ratni bahwa? Yaitu balik lagi ke pembuktian bahwa kan ternyata operasi yang kedua ini nggak gagal, bahkan membawa efek positif bagi fisik aku kan, bahkan kehidupanku. Makanya semenjak itulah apapun yang aku lakukan selagi itu positif, mereka Astungkaro selalu mendukung hingga saat ini. Untuk saat ini? Iya. Ratni dari Taru ya? Ya, dari Taru ya, dari desa Taru. Pulang sering? Pulang sering. Sering berarti pulang ya. Tapi kegiatan selebihnya lebih banyak di sini. Ya. Tinggal di sini. Betul. Di umur 13 tahun tadi. Di umur 13 tahun tadi sampai sekarang ini. Berarti kan kamu cukup berlatih yang sangat sangat intens untuk menjadi seorang atlet itu kan, maksudnya. Kamu mengikuti kejuaraan internasional itu di umur berapa? Di usia 18 tahun. Di usia 18 tahun dan tidak jauh ya rentannya dari segala sesuatu kesedihan di awal, kegagalan itu, terus kamu bisa bangkit 4 tahun berikutnya dan menjadi seorang atlet. Bagaimana
bagaimana kamu menyemangati dirimu bahwa kan ini banyak orang yang sering sekali pesimis sama diri ya. Aduh, udahlah pandemi disuruh tidur aja sama pemerintah tidur aja kayak gitu. Tapi seorang Radni bisa dari keterpurukan yang mencoba bunuh diri, operasi sempat gagal. Terus akhirnya bisa membalikkan pola pikir bahwa saya harus menjadi sesuatu. Bagaimana kamu memetakan pikiranmu kok bisa berpikir seperti itu gitu loh? Ya balik lagi itu udah dari bulian, mungkin nggak sengaja itu sudah jadi bulian ya, karena sudah dianggap sebelah mata sama orang-orang. Makanya di sana aku berusaha untuk ngambil, selagi itu positif, aku berusaha untuk ngambil kesempatan yang ada. Oh berarti ada kesempatan, ya, kesempatan yang datang ada. menawarkan ya, kamu. Betul. Oh, jadi awalnya itu kenapa aku bisa jadi atlet itu kan memang ada tawaran ikut seleksi ke Korea. Iming-imingnya ke Korea dulu karena aku suka Korea. Jadi cowok-cowoknya gitu. Jadi aku terima ikut seleksi. Oke, gitu. opa. Padahal aku nggak tahu rugby itu seperti apa. Oh ya? Iya, nggak tahu rugby itu seperti apa. Tapi karena memang dari dulu setelah gabung di organisasi itu memang pengen banget ikut olahraga, cuma yang dulu olahraganya aku tahu itu hanya angkat berat. Nah, sedangkan memang fisik tanganku itu kan memang ada kelemahan, dia nggak bisa. Makanya kapan ya aku bisa ikut olahraga? Nah, pas ada kesempatan itu, ya mungkin ini saatnya aku ikut. Nah, di luar prediksi ternyata aku lolos pas SMA waktu itu. Pas SMA aku lolos, bahkan paginya sekolah, siangnya udah dijemput, langsung latihan sampai malam, pulang bahkan sampai jam 1 malam. Terus itu latihan, karena kan memang rugby itu kan belum tahu seperti apa permainannya, baru juga dengar di Indonesia tuh ada olahraga seperti itu. Makanya untuk berjuang untuk biar bisa tanding di Asian Para Games 2014 di Korea, makanya latihan terus, tiap hari latihan terus, pulang jam 1 malam, jam 1 malam. Akhirnya jadi ke Korea? Jadi ke Korea. Ketemu opa? Opa, banyak. Tapi sesuai ekspektasi kayak di TV nggak sih? Iya, banget. Iya, benar. Waduh, jangan-jangan mau tinggal di sana dan nggak balik-balik. Berarti Radni masuk sekolah itu di umur berapa berarti? Umur 18 tahun. 18 tahun itu di SMA, ke SMA langsung berarti ya? Jadi kan memang SD-nya itu kejar paket, jadi selama 3 bulan itu aku belajar terus. Jadi kalau bisa ngerjain tes kelas 5 SD, aku bisa lolos ke SMP. Makanya dari ikut tes itu, Wastongkara aku lolos SD, jadi dapat ijazah SD, dan menuju ke formal untuk SMP. Oh SMP formal? Iya formal. Memang cita-citaku itu kan pengen formal. Iya. SMP formal, setelah itu SMA. Ya. SMP-nya di mana? SMP-nya di Taro juga. Di Taro. Ya. SMA? Di Tegalalang. Di Tegalalang. Ya. Bagaimana tanggapan teman-teman sekolahmu? Kalau Astongkare sih, kalau SMP semua baik-baik semua. Bahkan mereka sering ngantar, satu motor tuh bisa berempat pulang. Gak dikasih bawa motor. Ayo Rani, aku antar kamu pulang. Diantarin bergiliran teman-teman. Terus setelah SMA kelas 1 masih aman. Cuman pas pemilihan dapat kelas favoritnya itu memang sedikit tekanan, karena di sana kan ada persaingan ya. Jadi mereka tuh udah jat bahwa balik lagi ngejat bahwa fisik kamu kan kurang, kayaknya nggak bisa bersaing sama aku. Gitu. Aku sebenarnya nggak mau saingan. Aku kan di sana, kita kan sekolah tujuannya biar pintar kan, biar nggak bodoh gitu. Makanya dari sana mereka tuh merasa nganggap aku saingan. Mungkin karena aku juga bisa, mereka tuh mikir aku kan nggak pernah sekolah SD, jadi kan kok bisa kamu bersaing sama aku dan lain sebagainya. Tapi as long as ya aku bisa. Tapi itu bukan apa-apa untuk seorang Radni kan begitu ya. Iya. Pengalamanku lebih besar. Ya, waduh, banyak orang yang mengatakan gitu bahwa SMA itu adalah masa paling asik bersekolah. Gimana menurut Radni? Kalau aku pribadi nggak setuju. Aku lebih asiknya masih SMP. Kenapa gitu? Masih punya pacar waktu SMP ya? Bukan. bukan. Jadi memang pas baru mulai sekolah di sekolah formal itu dapat temannya tuh baik-baik semua. Astongkara baik guru, murid, teman-teman tuh baik-baik semua. Dan di SMA ya rada-rada, karena kan mulai dewasa, pubertas dan masa egonya itu masih gini ya. Jadi ya ada beberapa kendala kayak gitu. Pernah ada yang deket nggak?
waktu di sekolah? Rahasia. Rahasia. Ya, cuma tahu ada yang mau deketin kan. Hubungi nomor ini ya. Oke, selain teman-teman, bagaimana perlakuan guru-guru? Guru sih lebih support sih, pengertian khususnya untuk pas olahraga itu kan kita ada sesi olahraga, pas olahraganya dikasih izin kita hanya mengerjakan tugas aja, nggak ikut di lapangan prakteknya kayak gitu. Terus perlakuan guru kan biasa, saya tidak tahu ya pemikiran orang-orang pada umumnya pasti kasihan, terus bagaimana? Ada perlakuan yang sangat-sangat khusus nggak buat nih oleh guru-guru? Enggak sih, aku memang dari awal itu memang bilang ke gurunya kalau aku jika diterima di sini jangan perlakukan aku secara khusus. Berarti kamu sudah ngomong itu di awal? Ya, aku nggak mau dikasihani. Di sini kan aku mau belajar ya. Terus ya jika mau mengasihani ya fasilitasnya kayak jangan kayak naik tangga tuh aku biasa. Naik ke tangga 2 tuh aku biasa. Masuk kelas-kelasku kan di lantai 2. Yeah. Jadi memang setiap harinya tuh naik lantai 2 karena aku memang nggak mau diperlakukan spesial. Ya, ya benar. Dan kamu udah ngomong itu iya, di awal. Dari awal. Akhirnya guru-guru ya akhirnya awalnya terbiasa. Sih bilang benar nggak mau, benar jangan kayak gini, ini kan perlu bantuan dan lain sebagainya. Jika saya perlu bantuan pasti saya bilang Pak, saya bilang kayak gitu. Saya minta tolong. Terus lama kelamaan ya gurunya paham dan mulai terbiasa. Setelah dari SMA, Ratni masuk ke jenjang berikutnya. Sebenarnya ada rencana, cuma terkendala pas mau lanjut ke kuliah ternyata ada tawaran buat ikut pelatihan di Australia. Jadi di sana kan untuk rugby itu kan memang nomor 1 di dunia kan. Nah, kenapa harus nunda juga untuk dapat ilmu dari mereka? Makanya kita undur dulu untuk kuliah dan milih untuk pergi ke Australia. Dan ternyata mau lanjut ke kuliah setelah balik dari Australia, ternyata dapat tawaran lagi ke sana. Makanya terus juga untuk rugby-nya itu ada lomba di sana, lomba di sini, dan sampai sekarang jadinya nggak jadi terus. Dan kebetulan pandemi juga. Iya, pandemi juga. Ya, maksudnya menurut saya bahwa kuliah itu kita mencari link, mencari suasana yang berbeda dari sekolah umum pada sebelumnya yang kita lakukan. Dan sekarang kuliah itu dilakukan online. Kita belum bisa beradaptasi untuk sistem pendidikan itu gitu ya. Ya, mending mengejar prestasi rugby ini. Dan berarti di tahun berapa tuh berangkat ke Singapura? Ke Singapura itu tahun 2010 ke Singapura. Kalau Australinya itu 2017, 18 dan juga 19 sampai mau kuliah lagi 2020 udah pandemi kan. Oh iya, jadi setelah SMA terus berlanjut. Dan ketika sampai di Australia, apa yang Ratni dapatkan di sana? Yang jelas kan memang tujuan aku ke sana itu memang ingin memperdalamin skill rugbyku. Nah, ternyata di sana dapat ketemu sama legendnya rugby. Jadi mereka lebih ngasih tahu sih gimana sih caranya main rugby, latihan apa yang dilakukan sebelum kita tanding biar napasnya panjang. Karena kan memang jalan terus kan. Nah, itu sih lebih tips gimana caranya biar kita jadi tim yang solid, nggak saling menyalahkan. Karena kan kalau udah timnya banyak kepala tuh kan pasti ada ini, ada itu. Nah, itu sih lebih teknik itu. Dan tentunya ternyata ikut pelatihan di sana beberapa bulan itu ternyata juga dapat bonus ikut anggar fencing itu. Nah, di setelah kekosongan untuk latihan rugby ternyata diajak juga untuk latihan fencing. Nah, makanya di sana belajar fencing. Oh, di sana belajar fencing itu. Iya. Dari sana balik ke sini. Iya. Apa yang Ratni share kepada teman-teman? Bagaimana Ratni meng-share? Yang jelas sih apa yang kita belajar di sana, kita kan memang tujuan belajar. Nah, setelah sampai di Bali langsung terapin ke teman-teman. Oh, tekniknya seperti ini. Dan Astongkaro dari teknik-teknik bekal-bekal itu pas kita tanding Astongkaro dapat juara. Tim Bali. Iya. Tim Bali. Indonesia ya. Jadi tim Indonesia. Bisa diceritain enggak tim-tim Indonesia itu orang-orangnya dari mana? Ada beberapa dari Jakarta, Lombok, Singaraja, Gianyar. Bali sih juga lumayan banyak sih. Bali lumayan banyak ya? Cuma kalau latihan itu kita pisah-pisah karena kan jaraknya lumayan jauh kan. Nah, pas kita mau tanding tuh kita ngadain platnas dulu. Maksudnya kita ngumpul dulu selama 2 minggu sebelum tanding. Kita ngumpul buat latihan dari pagi, siang, sore itu kita latihan. Cuma beda-beda, ada yang pas latihan fisik, ada juga pas kita ada di lapangan kayak gitu. Ya, jadi
dari berbagai ini ya. Tapi paling banyak dari Bali. Dari Bali. Dari Bali paling Kebanyakan banyak dari ya. Bali. Seberapa besar kecintaanmu tentang rugby Tak untuk saat terhingga. ini? Tak terhingga. Tak terhingga. Udah, karena aku ngerasa tuh rugby udah jadi passion. Rugby sudah menjadi passion saat ini. Ya. Dan itu yang membawa kamu kemana-mana ya. Betul. Terus bagaimana tentang menarimu? Menari juga salah satu hobi. Jadi kalau bisa aku mau geluti semuanya. Biasa. Kita harus menguasai semua Iya, ya. betul. Luar biasa sekali, sangat. Kalau saya sih ini adalah sebuah inspirasi yang luar biasa ya, dalam artian bahwa saya memandang teman-teman disabilitas itu ya, mereka sama sekali tidak ada kekurangan. Jadi pandangan saya adalah saya memperlakukan teman-teman itu dengan sama seperti kita teman sepermainan selingkaran kita yang wale-walean ya, seperti wale-walean biasa, canda-candaan biasa yang tentu tidak ada sisi hal yang sangat yang menyinggung perasaan satu sama lain, kan begitu. Ketika Ratni diibakan itu ada rasa marah enggak ya, maksudnya? Ada rasa, menurutmu kok aku nggak bisa nih gitu? Marah sih enggak, cuma mungkin kadang tuh orang tuh ibanya tuh terlalu berlebihan ya. Jadi pas itu sih agak-agak gimana, risih. Mungkin niatnya baik, lagi ngolah pikiran lagi sih, lebih ngasih ke pengertian bahwa mungkin bantunya sampai step-step ini aja, jangan terlalu ini ya. Lama kelamaan sih orang-orang tuh ngerti gitu. Oh, cara bantunya seperti ini. Jadi kan beda, penyandang tuh beda cara kepedulian itu kan beda kan, kayak gitu. Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman atau diceritakan sama teman-teman bagaimana cara menempatkan iba itu biar nggak berlebihan itu loh. Sharing ilmu. Itu yang penting. Jadi ilmu. kan kita memang penyandang disabilitas itu, khususnya di Cahaya Mutiara, memang kita nggak maulah dikasihani seperti itu. Jadi mungkin kalau dikasihani secara, mungkin kita bekalin gimana sih cara nyupport kita, mungkin di pendidikan kah, apa keahliannya, skillnya, mungkin bisa di-sharing ke kita. Intinya kita juga pengen diakui memang kita tuh ada. Janganlah mengintimidasi, jangan membuli dan lain sebagainya. Itu kita udah sangat bersyukur sekali. Itu saja sudah cukup untuk mensupport teman-teman yang di sini ya, di Cahaya Mutiara. Di Yayasan Mutiara, program saat ini dan plan kedepannya akan seperti apa? Apa yang akan dilakukan oleh seorang ibu ketua? Kebetulan sih bulan September kita mau bikin event lagi, Harmony Family Festival 2 yang kita akan adakan di Canggu, Neverland. Jangan lupa datang. Jadi kita nanti mau undang vendors lagi untuk charity yayasan kita. Gitu. Jadi program kedepannya itu ya, tetap di festival ini akan selalu digaungkan dan dibesarkan. Betul. Ya. Program pribadi? Hamil. Enggak bercanda. Jadi pengharapan mungkin ya, goal kedepannya itu pengen punya rumah sendiri, karena kan Bali itu terkenalnya itu memang rumah itu aksesnya sangat sedikit. Jadi pengenlah untuk di masa tua nanti pengen punya rumah akses untuk biar bisalah beraktivitas sendiri tanpa harus lagi nyusahin orang tua, karena kan kedepannya orang tua belum tentu selalu ada. Iya, kalau syukur kalau saya yang mati duluan, kalau orang tuanya duluan nggak ada. Kok gimana? syukur kamu mati duluan? Kan jadi kan aku maunya itu biar kedepannya itu gimana ya, aku maunya itu karena aku sayang banget sama kedua orang tua aku pengennya aku aja yang mati duluan, jangan mereka gitu. Tapi belum sekarang mau mati ya. Jangan. Sekarang belum mau mati. Jangan Jadi dulu. ya biar ada bekal di masa tua lah, kayak ya rumah akses sendiri gitu. Itu ya targetmu ya. Tapi aku rasa tercapai sih. Astungkaru. Kalau semangat dan sudut pandang pola pikirnya seperti Ratni ini, aku rasa dalam waktu tidak cukup panjang, dalam waktu dekat ini pasti bakalan tercapai. Semoga tercapai ya. Mohon doanya ya pemirsa. Dan terakhir nih, mohon berikan bukan pesan sih, tapi kata-kata inspiratif untuk teman-teman kita tentang bahwa bagaimana seharusnya memandang disabilitas itu.
Untuk teman-teman di luar sana, mungkin aku mau ngasih pesan dulu untuk teman-teman penyandang disabilitas yang mungkin masih malu untuk keluar rumah. Jangan pernah berkecil hati, tunjukkan kalau fisik kita memang kurang, tapi kalian juga pasti mampu untuk berprestasi. Aku yakin jika kalian ada usaha dan niat dan tekad yang kuat, pasti kalian bisa untuk wujudin mimpi kalian. Dan untuk teman-teman di luar sana, jangan pernah memandang orang dari fisik luar saja, don't judge by the cover. Jadi kita sih sebagai penyandang disabilitas hanya mau diizinkan untuk memberikan dikasih kesempatan untuk mengeksplor diri kita, bahwa kita juga mampu sama seperti kalian semua, kayak gitu. Dan memang kita adalah sama, Betul. ya kan? Tidak ada bedanya. Luar biasa sekali. Terima kasih Ratni untuk semua dahat kisah-kisah yang sangat inspiratif sekali dan saya sampai ngeblank loh. Maksudnya saya membayangkan perjalananmu sampai di titik sekarang ini dan saya tidak tahu nih pikiran saya kemana-mana dan saya juga membayangkan bahwa saya tidak tahu apa yang terjadi ketika saya ada di posisimu saat ini. Jadi ini adalah luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi Ratni. Terima kasih penonton dan terima kasih semesta sudah memberi berkah hari ini. Kita bisa berkumpul ngopi bareng di pagi hari bersama Kopi Donlos. Kopinya mantap. Mantap ya. Jadi sampai jumpa lagi di Sapa Semesta berikutnya, Ride Coffee and Photography. Dah.